Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta damai sejahtera. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Walau pandemik sudah mereda, salam sehat untuk semua saudara. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini pekan biasa ke-29. Aku datang melemparkan api ke bumi dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Hadir bersama saya Romo Antonius Dwi Cahyono SVD, akrab disapa Romo Cahyo. Selamat datang Romo Cahyo, apa kabar? Selamat berjumpa, kabar baik, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih untuk kesempatan boleh berbincang-bincang, boleh bersama dalam acara ini. Iya, puji syukur kepada Allah, Romo berkenan menyediakan waktu untuk kita semua untuk memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Cahyo. Mari saudara-saudari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau begitu mulia dan agung, sehingga kami umat manusia tidak mampu untuk bisa memahamimu secara penuh. Namun karena cintamu yang sungguh tak terbatas, dengan segala kelemahan yang kami miliki, tak henti-hentinya Engkau mencurahkan kasih yang melimpah kepada kami. Ajarilah kami untuk senantiasa boleh bersyukur dan juga mengalami kasih-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudara, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, ia menguatkan dan meneguhkan kalian oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kalian berakar dan beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kalian dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa semoga kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Cahyo. Haleluya, 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 haleluya. Alleluia, 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 alleluia. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Cahyo. Romo, dari bacaan pertama pada hari ini, Rasul Paulus mau menyampaikan apa untuk Margaret dan juga sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Romo? Baik, sahabat-sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, kita harus memahami Efesus adalah sebuah kota besar dengan penduduk yang sangat beraneka ragam. Jadi penduduknya dari berbagai macam suku dan juga memiliki banyak keyakinan.
Oleh karena itu, terjadi juga penyembahan-penyembahan terhadap dewa-dewi Yunani Romawi yang memang sangat dominan pada masa itu. Maka disinilah Rasul Paulus mulai memperkenalkan apa yang telah diyakininya sebagai Tuhan. Pengalaman akan kasih Yesus yang telah mengubah hidupnya dan juga membuat pertobatan dalam dirinya, itulah yang sedang diwartakan oleh Rasul Paulus. Yang harus disembah adalah Tuhan dan bukan dewa-dewi. Maka di sana tadi kita mendengar bagaimana Rasul Paulus mengatakan, aku bersujud di hadapan Bapa pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Dialah yang harus disembah oleh semua keturunan, karena dialah yang maha kuasa. Namun di sini kita juga menemukan sesuatu yang menarik. Kendati Tuhan itu maha kuasa, kekuasaannya tak terbatas. Namun, dia sangat dekat dengan manusia. Karena Tuhan itu sungguh hadir dalam diri Yesus. Mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Semuanya ini karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tak terbatas besarnya, tak terukur lebar dan panjangnya, tinggi dan dalamnya, yang tak terjangkau pikirannya. Itulah Tuhan yang disembah, Tuhan yang kini menjadi Tuhan sendiri bagi Rasul Paulus. Itulah yang hendak diwartakan oleh Rasul Paulus karena pengalaman pribadinya sendiri. Tuhan yang begitu besar itu tetapi bisa sangat dekat. Maka kita juga bisa menyebutnya sebagai Bapa. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa bercakap-cakap. Dan komunikasi yang terbentuk adalah seperti komunikasi dalam keluarga kita. Antara orang tua dengan anak. Itulah kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh, tetapi Tuhan yang diyakini, yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus adalah Tuhan yang maha kuasa, tetapi dekat. Inilah Tuhan yang juga harus kita sembah. Tuhan yang hadir dalam diri Yesus. Yesus yang akan menjadi sahabat bagi kita. Yesus yang akan menjadi teman seperjalanan kita. Dan memang tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kendati dia maha kuasa, tetapi dia dekat. Oleh karena itu, Santo Paulus berdoa agar jemaat-jemaat di Efesus yang juga terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda, supaya mereka senantiasa bisa bersatu. Mereka bisa bersatu bersama karena Tuhan Yesus. Mereka bisa hidup bersatu bersama karena memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa melampaui
berbagai macam perbedaan. Walau berbeda-beda, semuanya bisa menyembah Tuhan yang Maha Esa. Begitu besar, begitu luar biasanya Tuhan yang kita miliki, yang kita sembah itu. Dan di sini juga Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa ketika kita berbeda-beda, tetapi kita satu. Umat Kristiani, para pengikut-pengikut Yesus yang walaupun dari berbagai macam suku, dari berbagai macam kebudayaan, tetapi bisa bersatu. Bersatu itu tidak harus seragam. Ini juga yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita cenderung melihat bahwa kalau bersatu itu semuanya seakan-akan harus seragam. Tetapi justru di sini Rasul Paulus mau menunjukkan kendati para pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu berbeda-beda, tetapi karena Tuhan Yesus, kita semua bersama, bersatu. Jadi berbeda, walaupun berbeda, tetapi kita mau melebur menjadi satu. Dan itulah yang hendak ditunjukkan oleh Rasul Paulus, betapa indahnya komunitas Kristiani. Yang berbeda-beda itu tetapi bisa bersama-sama, bisa bersatu. Saling menghargai perbedaan-perbedaan. Saling bisa menerima adanya keanekaragaman. Dan melalui itu sebenarnya akhirnya kita bisa melihat indahnya warna-warni. Kita mampu melihat keanekaragaman perbedaan bukan sesuatu yang negatif, tetapi sebagai sebuah keindahan dan kita bisa hidup bersama sebagai satu saudara. Jadi itulah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang pada awalnya kelihatannya berjalan sendiri-sendiri. Tetapi Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus ini bisa menjadi sebuah komunitas yang indah. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Demikian. Aduh, terima kasih Romo Cahyo yang sudah memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Romo sungguh luar biasa pesan Rasul Paulus kepada umat di Efesus ini sungguh sangat menginspirasi, terutama di Indonesia, di mana kita memiliki beragam-ragam suku, beragam-ragam bahasa, budaya, dan seterusnya. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, memberikan kekuatan dan juga persatuan untuk rakyat Indonesia, sehingga menjadi satu bangsa yang kuat ya Romo ya. Iya, Romo di sini kalau dilihat bahwa dikatakan bahwa Rasul Paulus berdoa supaya kita semua dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kita semua dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Nah, layaknya manusia itu seringkali hanya mengandalkan pengetahuan yang dimiliki. Dan mungkin Romo bisa memberikan inspirasi ataupun kiat-kiat kepada saya dan juga sahabat Oase Rohani Katolik bagaimana menerapkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari, Romo. Iya, baik. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, jadi disinilah kita senantiasa
yang berasal dari berbagai macam latar belakang, kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita juga belajar untuk semakin memahami siapa Tuhan yang kita sembah itu. Dan sama seperti yang dialami oleh jemaat-jemaat di Efesus, maka di situ Rasul Paulus ingin menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan. Maka Tuhan yang mungkin sedikit berbeda dari gambaran kebanyakan orang. Kebanyakan orang-orang memahami Tuhan itu sebagai sosok yang sangat luar biasa. Memang dia lebih tinggi dari manusia, tetapi tampaknya begitu jauh tak terjangkau. Itulah konsep Tuhan yang banyak dipahami oleh manusia. Lalu kemudian Santo Paulus dengan pengalamannya ingin menunjukkan bahwa Tuhan kita itu berbeda. Tuhan yang memang maha kuasa, tetapi dia itu sungguh dekat. Dan itu menjadi nyata dalam diri Yesus. Artinya Tuhan yang maha kuasa itu mau menjadi manusia. Itulah kedekatan Tuhan. Dengan menjadi manusia dalam diri Yesus, dan juga mengambil lingkungan yang terendah, manusia dengan lingkungan yang terendah, supaya dengan demikian bisa diterima. Kita bisa menerima karena Tuhan itu menjadi sama dengan kita manusia. Dan itulah yang paling tidak harus menjadi inspirasi bagi kita, para pengikut-pengikut Tuhan Yesus, untuk juga melihat sesama kita walaupun berbeda adalah ciptaan Tuhan. Maka di situ kita harus belajar untuk berproses. Kalau kita sudah punya konsep tentang Tuhan yang demikian, maka kita juga akan bisa mencintai lebih. Ya, mencintai tidak hanya, maka nanti kita juga akan belajar bagaimana kita mencintai bukan hanya orang-orang yang mencintai kita, tetapi kita diajarkan untuk mencintai orang-orang yang juga memusuhi kita. Ya, jadi itu kelebihannya di situ. Kita mengenal Tuhan kita dalam diri Yesus, lalu kemudian kita mencoba untuk mempraktekannya dalam kehidupan. Dan itu akan bisa kita alami dalam contoh konkret, yakni dalam komunitas Gereja Katolik. Gereja Katolik itu adalah satu lembaga atau sebuah komunitas yang beraneka ragam. Dan di situ tetapi kita menjadi satu tubuh. Dan Yesus sebagai kepalanya. Maka memang ini harus kita alami dalam proses kehidupan kita untuk bisa punya pengalaman akan Allah. Demikian Ibu Margaret dan juga sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga ini menjadi inspirasi supaya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang kita sembah itu. Ya, terima kasih Romo Cahyo, sungguh menginspirasi apa yang sudah Romo sampaikan untuk kami semua. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita di sesi yang pertama ini. Kita jeda sejenak dan kita akan lanjutkan dalam permenungan berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Cahyo dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334
38. Pada sesi yang kedua ini Romo, mungkin Romo mau memberikan kepada kami inspirasi apa yang disampaikan melalui bacaan Injil hari ini, Romo? Ya, baik sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan dari tulisan Santo Lukas, memang ada kata-kata yang sekilas kita dengarnya menjadi ganjil, ya. Di sana tadi kita dengar Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang melemparkan api ke bumi dan kudambakan agar api itu selalu menyala." Menarik bahwa kata-kata ini kesannya agak menyeramkan, ya. Tetapi tentu saja penginjil Lukas punya maksud dengan itu. Api yang disampaikan oleh penginjil Lukas memiliki beberapa makna simbolis. Seperti api punya tanda sebagai tanda penampakan Tuhan, ya. Dalam kitab suci itu seringkali dikatakan ketika ada api itu adalah simbol dari tanda penampakan Tuhan. Tetapi api juga bisa sebagai tanda atau sarana pemurnian. Ya, seringkali juga api itu punya simbolis itu untuk sarana pemurnian atau juga sebagai sarana pemusnahan dalam pengadilan. Ya, jadi itu kurang lebih beberapa gambaran simbolis tentang api dalam kitab suci. Maka di sini menjadi menarik bahwa penginjil Lukas langsung mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus bagaikan pemisahan dan juga pemurnian. Ya, jadi api itu memang untuk nantinya menjadi pemisah, tetapi juga pemurnian. Ya. Dan memang kedatangan Yesus itu akan membawa pertentangan dan pemisahan di dalam keluarga. Ya. Mengapa demikian? Ini menarik saudara-saudari, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Dunia sudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa jahat. Dan dunia ini penuh dengan dosa. Oleh karena itu, tidak mungkin ada kedamaian yang sejati. Karena dunia ini sudah penuh dengan dosa, maka tidak mungkin ada kedamaian sejati dalam dunia ini. Kedamaian yang ditawarkan oleh dunia itu sifatnya semu. Oleh karena itu, Tuhan harus datang dalam diri Yesus Kristus untuk membawa damai yang sejati. Damai yang sesungguhnya, damai surgawi. Akan tetapi, kedatangannya itu pasti akan ditolak oleh dunia. Maka disinilah kedatangannya akan membawa pertentangan dan perselisihan. Ya, jadi di situ makna-makna simbolisnya. Api pasti akan membawa pertentangan, pemisahan, karena memang ada sesuatu yang hendak dimurnikan di situ. Sehingga orang akan semakin dimurnikan kalau Tuhan datang, kalau Yesus datang. Dan di sini sebenarnya yang juga hendak disampaikan adalah bahwa sesuatu yang baik itu tidak mungkin bercampur dengan sesuatu yang jahat. Ya, jadi kata-kata Yesus bahwa dia datang bukan membawa damai, ya, tetapi pertentangan, itu maknanya demikian.
Karena tidak mungkin yang baik akan bercampur dengan yang jahat. Dunia yang sudah penuh dengan kejahatan ini tidak mungkin bisa bersatu dengan kebaikan. Ya, jadi di situ memang harus dibuat, pasti akan terjadi pertentangan dengan itu. Ketika Yesus datang, pasti akan terjadi pertentangan itu, karena Yesus adalah sesuatu yang baik. Maka ketika yang baik itu datang, pasti akan terjadi pertentangan di situ. Oleh karena itu, kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, memang kita akan mendapatkan keselamatan. Ya. Tetapi juga harus siap menghadapi penolakan-penolakan dan pertentangan. Maka dalam ayat-ayat yang lain kita akan temukan bahwa mengikuti Yesus itu akan memikul salib. Harus memikul salib. Ya, karena pasti akan ada gesekannya. Pasti akan ada pertentangannya. Dan itu tadi digambarkan dalam satu keluarga bisa bertentangan. Ya, kalau satu sudah mengikuti kebaikan, mengikuti Yesus, pasti yang jahat ini akan menolak. Maka pasti terjadilah pertentangan di situ. Ya, karena adanya penolakan-penolakan. 5 orang dalam satu keluarga, 3 lawan 2, 2 lawan 3. Ya, jadi itu gambaran bahwa kalau kita mengikuti Tuhan Yesus yang baik, memang akan mendapatkan damai sejati, tetapi sebelum itu pasti akan terjadi pertentangan. Ya, jadi itu yang hendak disampaikan oleh penginjil Lukas. Damai yang ditawarkan oleh Yesus adalah damai yang sejati, bukan damai yang semu. Yang kita alami di dunia adalah damai yang semu, ya. Tetapi yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah damai yang sejati. Oleh karena itu, kita memang sebagai pengikut-pengikutnya, memang kita diajarkan untuk melawan kejahatan. Tetapi tetap menerima orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini sama seperti tadi bacaan pertama, kita juga mengenal siapa Tuhan kita itu dalam diri Yesus Kristus. Yakni Tuhan yang memang akan melawan kejahatan. Tentu saja kejahatan itu tidak bisa diterima. Tetapi orang-orang yang melakukan kejahatan didekati. Maka sering juga di ayat-ayat yang lain kita temukan bagaimana Tuhan Yesus menerima orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orangnya tetap diterima, kejahatannya ditolak. Tapi orang-orangnya diterima, didekati. Supaya dengan demikian mereka bisa bertobat. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka mendekati, menjadi teman, menjadi sahabat, tetapi bukan menjadi sahabat kejahatan, tetapi orang-orangnya itu yang selama ini berbuat jahat didekati supaya mereka bertobat untuk mendapatkan kedamaian yang sejati. Jadi di sini menariknya gambaran-gambaran simbolis yang disampaikan oleh penginjil Lukas, tetapi pada dasarnya mau mengatakan bahwa kedamaian, jangan mencari kedamaian yang di dunia ini, karena kedamaian yang di dunia semu. Maka kita harus mencari kedamaian yang sejati. Tetapi kedamaian sejati ini hanya bisa didapat kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Dan kita melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Dan memang kita harus berproses untuk menjadi lebih murni, lebih suci, ya. Dan itu gesekannya, pertentangannya luar biasa. Dan itulah salib-salib yang harus kita pikul kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Jadi demikian sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik,
apa yang disampaikan oleh penginjil Lukas, supaya kita sungguh-sungguh mendalami, memahami, juga mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana kita juga bersikap, berperilaku di dalam kehidupan ini. Kita harus siap untuk semakin mengalami pertentangan, memikul salib itu berarti yaitu kita mengalami pertentangan. Mungkin dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita juga, ya. Tetapi tujuannya itu supaya kita mendapatkan kedamaian yang sejati. Ya. Terima kasih kepada Romo Cahyo, sungguh luar biasa inspirasi dari bacaan Injil menurut Santo Lukas ini. Awal membaca mungkin membuat kita bingung, tetapi setelah Romo memberikan inspirasinya bahwa pertama kita perlu kenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi, kemudian juga kita berupaya mencari kedamaian yang sejati, bukan kedamaian yang semu. Dan lagi bahwa walaupun sulit tetapi perlu kita tadi sampaikan apa yang Romo sampaikan, bahwa seperti halnya teladan Tuhan Yesus selalu mendekati orang-orang yang berbuat kejahatan, tetapi kejahatan itu harus kita buang, ya Romo, ya. Ya. Ya, baik Romo, terima kasih atas inspirasi yang Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Dan semoga inspirasi ini dapat memberikan sesuatu yang berguna dalam kehidupan saya dan juga sahabat Oase Rohani Katolik sehari-hari. Dan kita akan akhiri Romo dengan doa pembuka, doa penutup yang akan Romo sampaikan dan juga berkat dari Romo. Dipersilakan Romo. Baik, saudara-saudari, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mengakhiri acara ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman dan juga inspirasi yang Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Semoga kami semakin mengenal Engkau lebih dekat dan semakin percaya akan kuasa-Mu yang luar biasa. Tetapi kendati demikian, Engkau juga sangat dekat dengan kami, menjadi teman seperjalanan dalam perjuangan hidup kami. Ya Tuhan, akan ada banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya hanya dalam nama-Mu kami semua sanggup untuk mengatasinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kalian semua, memberkati keluarga-keluarga, segala pekerjaan, dan juga karya-karya pelayanan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Antonius Dwi Cahyono SVD dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Bunga melati di tapal batas, menyongsong senja di mangga dua. Kasih Tuhan tidak terbatas, membawa kebahagiaan bagi kita semua. Salam damai, Tuhan memberkati.